Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, Bundaran Gladak dipenuhi lautan hitam aksi Kamisan. Lonjakan harga BBM mempengaruhi kenaikan harga sembako. Rumah sakit UNS menyediakan vaksinasi booster untuk masyarakat umum. Pada siang ini telah selesai dilaksanakan dengan melibatkan langsung dari halaman Rektorat Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat pagi Sobat Semar, kembali lagi dalam Info Buletin 11. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa berita aktual untuk menemani Anda selama 20 menit ke depan. Bersama saya, Winanti Latif Isnaini. Segera kita simak berita yang pertama. Masyarakat mengeluh mengenai lonjakan harga sembako yang drastis. Pada waktu Ramadan, harga bahan pokok mengalami kenaikan seperti yang terjadi di Pasar Gede dan Pasar Legi Solo, Jawa Tengah. Kenaikan harga sembako dipengaruhi oleh cuaca sehingga harga CPO dunia yang naik. Juga langkanya stok diakibatkan permintaan pelanggan yang melonjak. Harga sembako yang mengalami kelonjakan mulai dari minyak, beras, tepung, hingga telur. Telur saat ini dibanderol dengan harga Rp21.000 per kilogram, beras di harga Rp12.000 per kilogram, minyak di harga Rp44.000 per liter, dan juga tepung di harga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga diprediksi akan bertahan bahkan terus meningkat sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Gimana kalau saya pulangnya naik, ya justru saya naikkan juga gitu. Masyarakat maupun para pedagang berharap harga tetap stabil dan kembali pada harga semula yang tidak mencekik masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, Rumah Sakit UNS menyediakan vaksinasi booster untuk masyarakat umum sebanyak 460 dosis. Rumah Sakit UNS menyediakan vaksin booster untuk masyarakat umum. Kegiatan ini berlangsung mulai dari hari Rabu 6 April 2022 hingga Jumat 8 April 2022. Vaksinasi berlangsung dengan target 150 dosis setiap harinya dengan total 460 dosis selama 3 hari. Untuk mendapatkan kuota vaksin, calon peserta harus mendaftarkan diri secara online melalui website yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Selanjutnya, calon peserta vaksin datang ke rumah sakit dengan membawa data diri, kartu vaksin dosis 1 dan 2, juga mengisi formulir secara langsung. Pelayanan vaksin dimulai dari pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya vaksinasi booster ini, masyarakat berharap dapat terhindar dari virus corona dan juga masyarakat lain lebih peduli terhadap kesehatan. Apabila terjadi reaksi setelah dilakukannya vaksin, masyarakat dapat menghubungi dokter yang bertugas. Respon tersendiri ya, jadi memang ada beberapa orang ini yang memiliki respon yang misalnya alergi, reaksi alergi. Nah, kalau ada kejadian reaksi alergi atau mungkin respon yang lain, misalnya nyeri dada atau sesak, bisa segera menghubungi kontak yang ada di kartu vaksin untuk segera mendapatkan penanganan yang lebih optimal lagi, seperti itu. Sobat Semar, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, Bundaran Gladak dipenuhi oleh lautan hitam dalam aksi Kamisan. Aksi Kamisan sendiri berdiri pada tahun 2017 dan berfokus pada perjuangan hak asasi manusia. Anggota aksi Kamisan tidak memiliki pengurus tetap. Siapapun yang ingin ikut menyuarakan pendapat diperbolehkan untuk bergabung dalam aksi. Namun, masa aksi Kamisan memiliki keunikan tersendiri daripada masa aksi lainnya. Aksi Kamisan memiliki ciri khas, yaitu setiap penyuaranya menggunakan pakaian, payung, hingga kacamata yang berwarna hitam sebagai tanda berduka dan keprihatinan terhadap pemerintah. Dalam aksi Kamisan pada tanggal 7 April 2022 menyuarakan keresahan terhadap pemerintah yang sibuk mempersiapkan periode tambahan di tengah kenaikan harga sembako yang mencekik rakyat.
Untuk Anda yang suka berburu takjil, berikut 4 tempat rekomendasi pasar Ramadan yang ada di wilayah Solo, Jawa Tengah. Di bulan Ramadan, banyak para pedagang yang menjajakan makanan dan minuman segar untuk berbuka puasa. Ada banyak tempat yang dijadikan pasar kaget atau pasar Ramadan untuk khusus menjajakan takjil buka puasa, seperti Taman Jayawijaya Mojosongo yang bertempat di Jalan Jayawijaya nomor 5, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tidak hanya banyak penjual makanan, Taman Jayawijaya ini bisa dijadikan sebagai tempat asik saat ngabuburit karena di tempat ini terdapat taman bermain anak dan juga spot foto yang seru. Selanjutnya ada Beaufort UNS atau biasa dikenal dengan gerbang depan UNS yang berlokasikan di Jalan Insinyur Sutami nomor 36 Kentingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bagi Sobat Semari yang indekos atau mahasiswa UNS yang ingin berburu takjil bisa langsung menyerbu para pedagang yang ada di depan gerbang UNS. Lokasi selanjutnya yaitu terletak di GOR atau Gelora Olahraga Manahan yang dimana beralamatkan Jalan Adi Sucipto nomor 1 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Rekomendasi terakhir dari kami untuk Sobat Semar sekalian yaitu ada Pasar Ramadan Benteng Vastenburg yang terletak di area parkir Benteng Vastenburg itu sendiri. Pasar Ramadan ini menyajikan beragam makanan yang dibanderol dengan harga yang cukup murah mulai dari Rp6.000 hingga Rp15.000. Dengan alamat Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Selain 4 tempat rekomendasi tadi, untuk Anda warga Solo yang ingin mencicipi takjil bubur samin khas Banjarmasin, Anda bisa mendatangi Masjid Darussalam yang terletak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Masjid Darussalam setiap bulan Ramadan menyediakan takjil berupa bubur samin khas Banjarmasin yang terbuat dari tepung beras dan ditambah bumbu rempah, lauk pauk, tetelan, santan, dan juga samin. Biasanya, panitia masjid menyediakan 45 kg tepung beras yang akan menjadi 1.300 porsi. 300 porsi untuk takjil Masjid Darussalam sendiri yang akan didampingi dengan kopi susu dan juga kurma dari para penderma. Sedangkan 1.000 porsi lainnya dibagikan bagi masyarakat yang berminat, masyarakat muslim maupun non-muslim. Porsinya itu dari 45 kilo beras dan ditambah bumbu rempah, pauk-pauk, tetelan, ya santan, ya nasi dan samin itu menjadi 1.300 porsi. Penikmat bubur samin tak hanya berasal dari kota Solo saja, bahkan ada beberapa warga yang berasal dari kota lainnya sengaja datang hanya untuk mencicipi lezatnya bubur samin itu sendiri. Oh ya, saya dari Serengan, dari Ndangwetan ya, dari Suman. Ibu sering kesini atau Baru pertama kali ini. Nggih. Kenapa Bu kok bisa tertarik dengan kayak takjil ini? Iya, karena apa ya, dulu itu waktu kerja itu ada teman yang bawa kayak ginian, bubur samin gitu katanya. Itu ada rempah-rempahnya, terus ada apanya sayur-sayurannya juga sekalian di bubur ini, makanya kepengin kesini. Jadi, tunggu apa lagi? Untuk Anda yang ingin menikmati bubur khas Banjarmasin ini bisa langsung mendatangi Masjid Darussalam yang terletak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sekian info Buletin 11 pada hari ini, nantikan info Buletin 11 selanjutnya. Saya mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.